Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini di BPC Menjawab, kita akan mencoba menjawab soal yang kedua ya. Nah, di sini soal kedua tentang operator. Di sini kita akan menjawab tentang bitwise operator ya. Kalau kita perhatikan di operator-operatornya ya, di simbol operatornya. Jadi pertanyaannya di sini X sama dengan 4, Y sama dengan 1. Kemudian carilah A ya, A sama dengan X N Y, B X OR Y, C negasi X ya, D X X OR 5, kemudian E sama dengan X right shift 2, kemudian F sama dengan X left shift 2 ya. Nah, untuk lebih jelasnya ini kita coba kerjakan dulu di notepad, kita kerjakan secara manual dulu, kemudian nanti kita validasi di Python ya. Oke, langsung saja di sini saya buka notepad dulu. Kemudian ini saya kopikan ya. Oke, seperti ini ya. Sepertinya saya buka dua notepad aja. Jadi satunya nanti untuk perhitungannya, yang sebelahnya lagi untuk hasil jawabannya ya. Oke, seperti ini ya. Nah, kita punya pertanyaan dulu. Jadi saya ulang sedikit ya tentang bitwise. Jadi bitwise operator itu ada AND, OR, XOR, one complement atau negasi. Di sini ada left shift, kemudian ada right shift ya. Nah, kemudian di bitwise itu kan ada karena dia nanti kalau bitwise itu berhubungan dengan binary, berarti nanti adalah perhitungannya itu adalah dikonversi dulu menjadi binary ya. Jadi di bitwise itu ada 1010 ya, 1010. Nah, untuk cara menghitungnya itu sama aja dengan di logical operator kemarin ya. Jadi kalau 1 itu kita anggap sebagai true, kalau 0 itu kita anggap sebagai false ya. Jadi kalau kita lihat di sini X and Y, jadi 1 and 0 itu sama dengan 0 ya. Atau 0 and 0 or 1 sama dengan 1 ya. Nah, atau 1 X or 1 sama dengan 0 ya. Jadi di sini kita konversi dulu menjadi biner ya. Nah, untuk menjawabnya nanti bisa juga menggunakan tabel yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, atau tabel yang ada di sini ya untuk mempermudah. Nah, saya kembali langsung ke soalnya. Jadi soal yang pertama adalah X and Y, di mana X sama dengan 4, Y sama dengan 1 ya. Nah, kemudian kita jawab aja X and Y. Nah, caranya berarti kita konversi dulu menjadi bilangan biner ya. Nah, untuk 4 ya, bilangan binernya sama dengan berapa? 0010 atau 00100 ya. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung, itu gunakan aja yang tabel seperti ini ya. Jadi di sini 4, kemudian kita lihat 4 itu mendekati kolom yang mana. Nah, atau dia berada di kolom yang mana. Di sini 4 itu langsung ketemu ya. Di sini ada di 2 pangkat 2, berarti di sini adalah 1, kemudian sisanya adalah 0 ya. Berarti yang di depan ini juga 0 ya. Jadi sini 0 0 0 0 0 ya. Nah, kalau kita terjemahkan berarti 0 0 0 0 0 1 0 0 ya. 3 4 5 6 7 8 ya. Oke. Nah, kemudian kalau satu itu sangat mudah ya, nggak perlu dimasukkan ke sini, udah ketahuan. Jadi satu itu kan di paling belakang sini ya, satu. Nah, berarti binarinya 0 0 0 0 0 0 0 1 ya. Oke, ini sudah pakai 8 bit ya. Nah, sekarang kita jawab itu di N kan ya.
X and Y. Jadi 000 100 di N-kan dengan 00001 ya. Nah, kita N-kan. Hasilnya adalah 0N0 0 0 0 0 0 1N0 0 0N0 0 0N1 sama dengan 0 ya. Nah, ini adalah bilangan binarinya. Nah, berarti hasilnya berapa? Untuk setelah dapat bilangan binari kita terjemahkan ke biner ya. Berarti setelah kita dapat binernya kita terjemahkan ke desimal gitu ya. Ini udah bilangan binernya udah ketemu, kita terjemahkan ke desimal. Berarti sama dengan 0 ya. Nah, ini untuk yang nomor 1. Berarti jawabannya adalah 0 ya. Jadi yang A ya, maksud saya yang A, X and Y itu sama dengan 0. Oke, yang selanjutnya itu yang B. B sama dengan X or Y ya. Nah, di sini karena cuma merubah tandanya, jadi di sini kita modifikasi aja. Cara menjawabnya tetap sama ya. Tinggal di sini 0 or 0, 0, 0 or 0 juga 0, sini berarti 0, 0. Kemudian 1 or 0 sama dengan 1. Sini 0, sini 1 ya. Nah, berarti berapa? Di sini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 ya. Nah, kalau misalkan yang masih bingung, tinggal dimasukkan aja ke tabel sini ya. Jadi kita bisa cari ya, masukkan aja ke tabel sini 00 00 01 01 ya. 00 00 0 1 0 1 ya. Nah, berarti hasilnya berapa? Sini 4, sini 1 ya. Yang kita hitung yang nilainya cuma 1, berarti 5 ya. Jadi sini hasilnya adalah 5. Jadi setelah kita dapat bilangan binernya, kita konversi menjadi bilangan desimal. Jadi sini jawabannya 5. 5 seperti itu ya. Oke. Nah, ini sudah sampai B. Nah, sekarang yang C ya. Nah, yang C di sini kita hapus dulu ya. Nah, di sini yang C saya kopikan. C sama dengan negasi X ya, atau komplement ya. Nah, di sini yang kita cari adalah yang X ya. X itu nilainya adalah 4. Nah, berarti ketika dinegasikan, hasilnya berapa gitu. Ini kita mau menggunakan rumus atau mau menggunakan cara perhitungan binar ya. Misalkan kita mau menghitung cara perhitungan binar ya. Nah, jadi kalau kita negasikan, kalau dia 0 kan 1 gitu ya. Kalau 1 berarti 0 ya. Jadi kebalikannya. Nah, kita rubah aja 00 00 0 bukan ya. 1 1 1 1 1 0 1 1 ya. Jadi hasilnya ini. Nah, jadi hasilnya seperti itu. Nah, kalau kita terjemahkan, kita masukkan ke dalam tabel ya. Masukkan ke dalam tabel 11 11 10 11 ya. 11 11 1 0 1 1 0 1 1 ya. Nah, kita hitung berarti sini 128 64 32 16 kemudian 8, kemudian di sini karena dia 0 berarti tidak kita hitung, kemudian 2 kemudian 1 ya. Nah, kita hitung aja 128. Nah, kembali lagi ya, kalau misalnya kita
menghitung caranya seperti ini, yang perlu kalian perhatikan adalah di depannya sini ya. Di depannya sini kan ada tanda 1 ya. Nah, kalau di depannya sini ada angka 1, itu berarti nanti hasilnya adalah di yang angka paling depannya itu harus ada tanda negatif ya. Jadi 1 itu untuk negatif, 0 itu nanti untuk positif. Karena dia 1 di depannya berarti negatif ya. Nah, di sini berarti minus ya. Negatif 128 atau minus 128. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang di belakangnya itu tetap nilai positif. Nah, kalau kita hitung minus 128 ditambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 0 tambah 2 tambah 1 ya. Nah, 128 kalau kita hitung berarti berapa? Di sini 128 berarti 64, 64 berarti 32, 32 berarti 16, 16 berarti 8 ya. Nah, kemudian kita di sini sisanya minus 8, minus 8 ditambah 2 minus 6, kemudian ditambah 1 minus 5 ya. Berarti hasilnya adalah minus 5. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan cara yang seperti ini ya. Nah, tapi kalau kita cari binarinya, itu nanti hasilnya bukan seperti ini gitu. Kalau kita coba di Python-nya ya. Jadi misalkan di sini kita buka dulu biar untuk yang ini kita bikin aja. Jadi binari dari minus 5 itu sama dengan 101 ya. Nah, tapi di sini apa? 1111 ya. Nah, nah itu dari mana yang 101? Nah, kalau yang 101 itu kita bisa menggunakan rumus ya. Tapi kalau kita mau mencari dari apa yang sudah dijelaskan di sini, jadi kan 0 itu 1. Kalau 1 berarti 0 gitu ya. Nah, caranya ya seperti ini gitu. Tinggal nanti memperhatikan depannya ini 1 atau 0. Kalau dia 1 berarti nanti dia negatif, kalau dia 0 berarti dia tetap positif ya. Nah, kalau misalkan menggunakan cara yang di sini, kenapa dia 101? Berarti caranya seperti ini. Kita punya rumus apa? Negasi X sama dengan negasi X minus 1 ya. Nah, atau negasi bukan negasi ya. Di sini minus gitu ya. Negasi X sama dengan minus X minus 1 ya. Negatif X minus 1. Nah, jadinya sama dengan X-nya berapa? X-nya adalah minus 4 ya. Kemudian minus 1 lagi sama dengan minus 5 ya. Nah, kalau diterjemahkan ke biner, jadi kan binernya itu adalah 0, 0 ya, yang 4-nya. 4-nya kita jadikan biner, kemudian di sini ditambahkan 1 ya. Jadi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, di sini ditambahkan. Nah, hasilnya adalah, jadi sebenarnya di sini ada perhitungan lagi ya. Jadi penjumlahan biner itu nanti seperti apa. Nah, tapi singkatnya 0, 0, 0, 0, jadi 1 plus 0 sama dengan 1, sini 0, 0 plus 1 sama dengan 1 ya. Nah, makanya di sini hasilnya adalah 101 ya. Nah, di sini kan 101 ya. Kalau 0 OB ini kan menandakan dia bilangan biner ya. Tapi jangan lupa dikasih negatif di tanda minus di depannya ya. Nah, itu kalau mau mencari berdasarkan hasil di sini ya. Kenapa di sini hasilnya 101 gitu. Nah, jadi prosesnya seperti ini. Dia ditambahkan 1 ya. Nah, atau tadi rumusnya juga ini kan minus X minus 1 ini sama dengan
minus ya, atau negatif X plus 1 ya, ini juga sama. Kalau kita mau mencari nilainya langsung ya. Jadi X itu adalah 4 ditambah 1, 5. Jadinya minus 5 ya. Jadi di sini bukan 5 ya, minus 5. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu untuk yang C ya. Jawabannya adalah minus 5. Nah, di sini minus 5. Nah, selanjutnya di sini ada X yang D ya. Kita jawab lagi yang D. X XOR 5. Jadi ini caret ya. Caret itu untuk XOR. Nah, berarti perhitungannya gimana? Kalau XOR kan, kalau dia salah satunya ada nilai false-nya, berarti nanti dia bernilai true ya. Jadi salah satunya ya, bukan dua-duanya. Atau XOR itu kan sebenarnya dia kebalikan dari OR ya. Nah, kalau OR itu kan kalau misalkan dia ada true berarti nanti dia true ya. Nah, kalau si XOR itu untuk yang nilai true-nya itu cuma satu ya. Nilainya cuma harus adanya itu cuma satu gitu. Jadi contohnya di sini 1 XOR 0 itu mesti hasilnya adalah 1 ya. 0 XOR 1 itu hasilnya adalah 1. 1 ya. Tapi ketika ada dua-duanya bernilai 1 itu malah dia false. Atau dua-duanya bernilai false itu dia malah false ya. Jadi mungkin lebih mudahnya dibalik aja gitu ya. Jadi kalau ada salah satunya, jadi kita di sini salah satunya. Jadi wajib salah satunya itu bernilai false ya. Ketika ada salah satunya itu bernilai false berarti nanti dia true ya. Itu untuk yang XOR ya. Tapi kalau dua-duanya false atau dua-duanya nol ya, maka dia adalah nol ya atau false ya. Nah, kembali lagi di sini kita hitung ya. Jadi kembali diingat lagi di sini menggunakan biner ya, bukan logical. Kalau logical nanti hasilnya adalah true atau false ya. Tapi kalau di bitwise itu binary, jadi hasilnya nanti konversi menjadi binary baru didesimalkan. Jadi di sini kalau kita hitung, oh di sini 5 ya, bukan 1. Nah, 5 itu sama dengan berapa binarinya? Kalau 4 itu kan 00000100. Nah, ini kan 4 nih. Berarti kan kurang 1 untuk bisa nilainya 5. Berarti satunya itu kan ada di paling belakang sini ya. Nah, berarti tinggal ditambahkan aja. Di sini bukan 0 tapi 1 ya. Nah, kalau misalkan masih bingung, balik lagi ke table, masukin aja. Atau cari aja dengan cara yang mudahnya ya. Jadi 5 itu yang paling dekat itu adalah 4, kemudian dan 1 ya. Nah, berarti nanti ini 1, ini juga 1, 101. Nah, di sini 101 ya. Kita XOR-kan. Nah, seperti itu. XOR tadi kalau dia 0 berarti 0 0 0 0. Kemudian ketika ada 1 1 jika dia juga 0, di sini juga 0. Kemudian ketika ada 0 1 baru dia 1 ya. Nah, berarti sini hasilnya terjemahkan ke biner sama dengan 1 ya. Jadi seperti itu. Terjemahkan ke desimal ya. Jadi hasilnya adalah 1. Berarti yang ini sudah terjawab. Ini sama dengan 1 ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini yang right shift ya. Untuk yang right shift bisa menggunakan cara perhitungan yang kemarin atau mau menggunakan table ya. Di sini saya gunakan table aja atau saya di sini gunakan langsung binernya aja. Jadi X-nya adalah sama dengan 4, kemudian dia right shift 2 ya. Nah, di sini 4, kemudian dia right shift 2. Jadi dia digeser sebanyak 2 kali ke sebelah kanannya. Nah, karena di sini cuma ada yang mau kita geser tuh, yang mau kita geser kan yang nilainya 1 nih. Nah, karena di sini cuma ada 1,
satunya itu cuma ada satu, kemudian dia digeser ke sebelah kanan 2 kali, berarti kita geser satu ini ke sini dulu ya. Nah, satu geser ke sebelah sini, berarti sini menjadi 0. Nah, ini kan baru satu kali. Nah, kemudian kita geser lagi satunya ini ke sebelahnya sini lagi. Menjadi satu, berarti ini menjadi 0. Nah, ini sudah 2 kali ya. Nah, makanya kalau kita konversikan ke desimal nanti hasilnya adalah 1 ya. Nah, berarti di sini juga 1. Nah, yang terakhir itu adalah yang F seperti ini. Jadi X left shift 2 ya. Nah, awalnya kan seperti ini. Nah, sekarang kita nolkan dulu aja. Nah, di sini kita geser ke kiri sebanyak 2 kali ya. Karena di sini cuma ada satu nilai yang nilainya 1, berarti dari sini kita geser ke sini, ini baru satu kali ya. Kemudian kita geser lagi satunya ini ke sini lagi ya. Nah, ini udah 2 kali. Berarti yang sisanya ini adalah 0 ya. Nah, kalau kita hitung boleh dimasukkan ke tabel, atau kalau kalian sudah hafal, ini adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 sama dengan 16 ya. Nah, berarti hasilnya adalah 16. Oke, nah seperti itu ya. Nah, di sini sudah selesai. Nah, sekarang tinggal divalidasi ya. Kita validasi ke Python-nya ya. Benar atau tidak gitu. Jadi kita deklarasikan dulu X sama dengan 4, kemudian Y sama dengan 1 ya. Kemudian di sini pertanyaannya adalah A, X, and Y. Nanti kita panggil satu-satu. Ini kita masukkan dulu aja. Kita masukkan pertanyaannya dulu. Nah, jadi perlu diperhatikan lagi ya. Logical operator yang langsung menuliskan and, or, atau not ya, itu tidak bisa menggantikan operator di bitwise ini gitu. Kalau dia misalkan di sini kalian ganti menjadi n, nah itu beda lagi nanti ya. Menjadi n yang di dalam bentuk kata ya, itu beda lagi. Nah, kalau kalian perhitungannya binari ya, nanti gunakan operator yang seperti ini gitu. Gunakan ampere n ya, ampere n ini gitu. Nah, seperti itu. Nah, berarti sini tinggal kita panggil A sama dengan 0 ya. Ini udah benar ya. Ini 0. Kemudian B 5 ya. Di sini juga udah benar 5. Kemudian C. Nah, C juga benar ya, minus 5. Kemudian yang D sama dengan 1, ini juga benar. Kemudian yang E itu juga 1, ini juga udah sama. Nah, yang terakhir kita lihat yang F apakah juga sama. Nah, hasilnya juga sama ya, 16. Ini juga 16. Nah, jadi cara manualnya itu seperti itu tadi. Perhitungannya seperti itu. Jadi untuk soal yang ini itu sudah selesai kita jawab. Nah, jadi yang perlu kalian tekankan lagi, bedakan antara logical operator dan bitwise operator ya. Nah, bitwise itu digunakan ketika kalian melakukan perhitungan. Perhitungan matematikanya itu nanti misalkan harus dikonversi ke dalam biner dulu. Nah, itu nanti gunakan bitwise operator. Operatornya seperti ini. Seperti ini ya. Nah, tapi kalau nanti bentuknya logical itu nanti maksudnya keluarannya itu adalah true atau false. Jadi misalkan di mana sih logical itu dipakai? Misalkan nih, kalian kan sudah pernah dapat materi misalkan kayak selection ya. Jadi ada if. Nah, di if ini kan biasanya ada misalkan if nilai kurang dari 50 and nilai lebih dari 20 ya, maka print apa gitu ya. Nah, di sini kepakainya logical
operator tadi gitu. Jadi yang dibandingkan adalah hasil dari ekspresi di sebelah kiri dibandingkan dengan hasil ekspresi di sebelah kanan ya. Jadi nilainya misalkan nilai sama dengan 21. Nah, jadi di sini dicek apakah nilai kurang dari 50, 21 kurang dari 50 hasilnya adalah true. Kemudian di sini nilai lebih dari 20, nilainya juga hasilnya adalah true, ekspresinya true ya. Nah, kemudian di sini dibandingkan di AND kan. Jadi true and true. Nah, maka nanti hasilnya itu adalah true ya. Nah, jadi seperti itu. Ini penggunaan untuk logical operator. Jadi jangan dibolak-balik ya. Jadi logical operator itu tidak bisa menggantikan bitwise operator ya, walaupun ya kalau kita lihat ke tabel kebenarannya atau di gerbang logikanya itu dia sama gitu. Tapi cara penggunaannya beda. Oke, nanti mungkin di video selanjutnya itu kita akan masuk ke soal-soal yang lebih rumit lagi ya, atau lebih banyak lagi menggunakan operator-operator. Nah, nanti pasti ketemu dengan si operator yang logical operator ini ya. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.